terlihat buruk di mata orang-orang lain. Perempuan yang ngerokok tuh kita nggak mungkin ninggalin, tapi ya sebagai teman yang baik juga kita harus sadar diri dong ya kan. Kenapa ya? Gue heran deh kadang-kadang. Kenapa orang-orang kalau ngelihat perempuan ngerokok atau lagi nongkrong atau update-nya minum-minuman keras, itu kenapa kayak jelek banget gitu kelihatannya. Kayak ini perempuan udah brengsek deh, nih perempuan paling gak bagus gitu. What's wrong with that? Gue heran gitu ya kadang-kadang. Gue salah satu yang sering banget dikomplain sama orang-orang kayak, kenapa ngerokok sih gitu. Jangan ngerokok lah, kan lo perempuan. Terus kenapa emang kalau gue perempuan gak boleh gue ngerokok, gak boleh gue minum alkohol? Jadi yang boleh melakukan itu hanya laki-laki. Kayak kadang gue ngerasa kayak, apa banget sih ini orang-orang ya pemikirannya gitu. Gue selalu berpikir kayak, ya apapun yang mau lo pilih, ya yang mau lo jalanin ya jalanin aja. Toh lo yang akan belajar dari pengalaman, lo yang akan menerima konsekuensinya gitu, mau baik maupun buruk. Kenapa terlalu orang suka, oke, bagus mengingatkan, tapi kenapa hanya perempuan gitu loh? Kenapa hanya perempuan yang kelihatannya paling salah ketika mereka ngerokok dan minum? Enggak masuk aja gitu buat gue. Kenapa laki-laki nggak lo komplain? Siapa tahu gitu kan. No hard feelings ya, tapi dengan alasan kan menegur secara baik-baik. Oke, menegur secara baik-baik, tapi ada etikanya juga. Tahu batasnya juga dong gitu ya kan. Dengan lo bilang memberikan alasan, lo perempuan, siapa yang salah gitu. Kadang gue suka heran sama batasan-batasan yang orang lain bikin gitu, yang orang bikin sendiri. Kenapa harus dibatas-batasin? Kenapa perempuan sama laki-laki nggak bisa melakukan hal yang sama gitu? Oke, memang kodratnya berbeda, tetapi kita kan punya kebebasan memilih. Sebagai seorang manusia kita punya dong kebebasan memilih ya kan. Mau lo ngapain kek, lo mau jadi apa kek, itu kan keputusan masing-masing gitu. Kita bebas lo memilih. Dan itu yang sangat gue sayangkan sih, kayak orang-orang masih terlalu membatasi pikiran mereka sehingga itu jadi menyakitkan orang lain gitu. Kayak mengganggu menurut gue. Dari pengalaman gue ya, itu sangat mengganggu. Kalian nih buat perempuan-perempuan, coba kalian tulis di bawah komen yang merasakan apa yang gue rasain juga, atau malah kalian sebaliknya, kalian yang mencoba untuk mengingatkan secara baik-baik. Coba kalian bebas untuk komen di bawah tentang perempuan yang ngerokok dan minum minuman keras tuh seperti apa sih menurut kalian. Taruh di komen bawah ya. Dan kayak gini, orang banyak yang suka nanya kayak, lo kenapa sih ngerokok sama minum, emang apa enaknya? Mungkin awalnya ya pahit. Rokok yang gue pilih untuk gue konsumsi itu rokok yang pahit, jadi nggak ada manis-manisnya gitu. Dibilang enak ya nggak juga, sebenarnya biasa aja gitu. Mungkin karena kebiasa jadinya ya ini adalah hal yang kurang lengkap kalau gue nggak punya dalam satu hari. Menurut gue ya, rokok dan minuman keras itu menemani gue ketika gue pertama lagi stres. Kedua, itu kayak teman paling dekatnya gue lah gitu. Apalagi kalau minuman beralkohol ya, minuman keras. Gue paling minum kayak gitu ya momentum gitu kan. Ketika ada acara, ketika lagi nongkrong sama teman-teman dan pembicaraannya asik, atau ketika gue lagi bertukar pikiran dengan seseorang, kita lagi ngobrol, kita lagi diskusi tentang banyak hal, dan kayak kayaknya kita lebih enak ngobrol, lebih santai kalau ada minuman ya gitu. Sebotol, 2 botol, 3 botol ya udah gitu, asal yang penting pembicaraannya tetap terkontrol toh ya kan, tetap berjalan dengan lancar gitu. Apalagi rokok tuh udah jadi kayak teman sehari-hari gue. Mau gue lagi capek, mau gue lagi stres, mau gue lagi bahagia, itu selalu ada sama gue. Itu udah jadi kayak teman gue gitu loh. Kalau itu hilang, jadi rasanya tuh ada yang kurang gitu. Dan yang gue paling sebelnya adalah ketika orang-orang ngeliat perempuan minum minuman keras, minum minuman beralkohol. Pikiran mereka tuh udah langsung kayak, aduh nih perempuan gak bagus banget, gak baik banget kelakuannya. Pas lu bisa ngomong kayak gitu karena apa? Dan yang paling bikin betenya lagi adalah pasti cewek-cewek yang minum alkohol itu cewek-cewek yang murahan. Wah, lu brengsek berarti. Otak lo yang salah, cara pikir lo yang salah. Kayak apa gitu loh, dari mana lo bisa mengasumsikan seperti itu? Wah, gue masih bisa kontrol ketika gue mabuk. Ketika gue minum, gue mencoba untuk mengontrol diri gue supaya tidak mabuk. Jadi ya fine-fine aja, aman-aman aja gitu loh. Itu sih paling, ketika gue mendengar statement itu, buat gue itu sangat-sangat menyakitkan. Perempuan yang minum tuh murahan,
Lu nggak tahu, lu nggak sadar diri, lu juga minum, lu juga baku cuki gitu ya kan. Menurut gue yang lo nggak perlu munafik lah gitu. Oke, mungkin lo nggak minum minuman beralkohol, tapi lo melakukan kesalahan-kesalahan yang lain. So buat apa menjudge orang lain gitu loh. Benerin aja dulu diri lo. Ketika lo udah bener-bener gak punya dosa sama sekali, baru lo boleh komplain. Atau kalau misalkan kalian sekedar mau ngingetin, ya boleh, tapi pemilihan kata dan intonasi dan berikanlah alasan yang memang masuk akal, yang memang logis gitu. Kalau misalkan kalian kasih gue alasan yang logis, alasan yang masuk akal, itu pasti akan jadi bahan pikiran gue juga gitu. Nggak mungkin gue langsung tolak mentah-mentah, enggak. Itu kan balik lagi sama keputusan gue dong, ya kan. Gue punya hak untuk memilih mau seperti apa diri gue gitu ya kan. Nah, bagusnya juga ya, gue sempat ketemu sama beberapa orang, beberapa laki-laki yang kebetulan dia punya pasangan yang perempuannya yang ngerokok juga, minum juga gitu. Akhirnya gue nanya kan sama mereka kayak, lo fine aja sama itu? Dia bilang, ya kalau gue fine aja sih selama dia masih muda, toh gue lebih memilih untuk dia memuas-muaskan masa mudanya dia supaya ketika dia udah masuk ke jenjang yang lebih settle, lebih dewasa, lebih udah berumah tangga, itu nggak akan badung lagi gitu, nggak akan mau mencoba hal-hal yang aneh-aneh lainnya. Dan itu buat gue kayak, you're good man. Lo memberikan pasangan lo pilihan, memberikan perempuan lo pilihan, itu keren sih. Dan bagusnya, gue juga menemukan seorang laki-laki yang dia tuh kayak, dia meminta perempuannya untuk berhenti merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol secara baik-baik. Dan dia memberikan alasan yang masuk akal, karena dia tidak mau perempuannya ini terlihat jelek, terlihat buruk di mata orang-orang lain. Yang which is itu sebenarnya baik dong, ya kan? Dengan alasan kesehatan, apa segala macam, itu baik. Yang lebih baik ya of course itu sangat baik gitu. Dan yang paling gue sukanya dari dia adalah caranya dia. Cara dia bukan yang kayak, lo berhenti ngerokok dong sama minum-minuman, ngapain sih lo kan perempuan. Menurut gue itu cara paling baik ketika lo juga masih ngelakuin itu. Kayak kalau lo masih ngerokok juga, lo minum juga, ya ngapain gitu lo maki-maki pacar lo untuk berhenti gitu, lo nyuruh orang lain untuk berhenti. Lebih baik ya lo tinggal minta, kayak contohnya gue ngerokok, terus misalkan pacar gue gak terima gue ngerokok atau pengen gue untuk berhenti merokok dan berhenti minum alkohol. Dia bisa dengan cara kayak ngomong atau ngingetin gue kayak, sayang kurangin ya ngerokoknya sama minum-minumnya, itu kurang baik sama buat kesehatan kamu ke depannya. Mungkin rasanya gak sekarang tapi ke depannya. Gue jadi mikir kan kayak, oke, thank you gitu peringatannya, akan gue pikirkan. Kayak gitu kan, itu lebih enak kan, cara komunikasi dan penyampaiannya itu lebih enak gitu. Orang juga menerimanya lebih enak, dan gue salut banget sama laki-laki yang melakukan itu. Itu top, kalian tau gak sih? Dan buat orang-orang yang ngejudge, asal ngejudge aja gitu, ada yang salah nih di sini nih. Ada yang bener-bener salah di otak lo, tau gak sih? Karena itu perlakuan yang paling mengganggu, yang paling menyakitkan buat orang lain sebenarnya tanpa lo sadar, tau gak sih? Ya teman-teman, kalau yang kayak gitu, kalau menurut gue lebih baik ketika kita sebagai manusia yang memang hakikatnya hidup berdampingan, hidup bersama-sama dan sebagai makhluk sosial, ya kita harus pilih cara yang lebih baik sih menurut gue untuk mengingatkan atau untuk meminta mereka stop, kayak cara yang tadi gue sebutin gitu loh. Dan buat kita yang, gue sadar gitu, ketika misalkan gue lagi ada di satu tempat makan, terus di samping gue ada anak kecil sama keluarganya lagi makan. Gue sadar betul bahwa gue harus menahan diri untuk nggak ngerokok di situ karena ada anak kecil gitu loh. Itu juga mungkin yang bisa teman-teman lakuin ya kan. Lo juga nggak bakalan mati kok kalau misalkan lo nggak ngerokok sekitar 30 menit, let's say nyantai setelah makan yang paling lama sambil ngobrol-ngobrol ya paling 30 menit, 40 menit gitu kan. Lo masih bisa nahan lah, atau memang kalau udah nggak tahan banget ya lo berdiri dari meja lo bisa keluar kan. Lo bisa ngerokok aja dulu di luar, abis itu baru masuk lagi. Sesimpel itu gitu. Kita sebagai perokok dan sebagai peminum alkohol pun ya harus merespek orang lain juga. Jangan sampai kita ngeganggu orang lain. Perilaku yang mengganggu orang lain itu bisa berdampak buruk juga kan ke kita. Kita nggak mau diperlakuin buruk, tapi kita memperlakukan mereka buruk. Buset, yang ada bakal lagi betul. Dan kayak kalau misalkan kalian juga peminum gitu ya, peminum alkohol, cobalah untuk kontrol diri. Gue tuh paling risih banget kalau misalkan gue lagi minum
di tempat nongkrong atau di luar tempat nongkrong gue biasa, terus rusuh. Ada orang yang mabok terus muntah di mana-mana, ada orang yang sampai nyusahin temennya atau bahkan malah jadi bacot, banyak banget ngomongnya dan berisik, terus kayak ngeganggu meja sebelah lah. Bisa let's say kita lagi ada di beer garden gitu ya, terus lagi minum, tiba-tiba meja sebelah kita tuh joget-joget naik ke atas meja, pengen pukul nggak lo rasanya? Terus berisik-berisik, nunjuk-nunjuk lo atau ngedorong lo, walaupun nggak sengaja ya, karena mereka ya udah nggak sadar gitu kan. Ya jalan juga udah kiri kanan, cuman seenggaknya ya berarti lo harus bisa ngontrol diri dong, ya nggak sih? Supaya lo juga nggak nyusahin temen-temen lo, yang harus ngeberesin muntahan lo, yang harus bawa lo pulang, harus bopong lo. Itu kayak kalau gue jadi temen lu ya, ketika gue ngurusin orang-orang seperti itu, rasanya tuh kayak gue baru aja enak udah disadarin lagi sama muntahan lo. Walaupun ya sebagai teman kita nggak mungkin ninggalin, tapi ya sebagai teman yang baik juga kita harus sadar diri dong ya kan. Supaya kita happy aja, mau minum alkohol, mau ngerokok juga happy aja. Dan buat teman-teman yang nggak ngerokok juga ya nggak usah ambil pusing sih, menurut gue. Kita punya kebebasan masing-masing, dan ketika orang yang sudah merokok, yang orang yang sudah cukup besar, sudah cukup dewasa, menurut gue mereka juga harusnya sudah sadar bahwa konsekuensi apa yang akan mereka terima gitu. Ya udah rokok harga makin mahal ya kan, dompet yang kering, terus kesehatan ya, let's say kesehatan gitu, banyak banget orang yang ngomong kesehatan. Itu juga udah diperingatin, dan ketika perokok yang sudah dewasa ya pasti udah akan tahu resikonya apa gitu. Jadi kasihlah kebebasan kita untuk menjalani hidup sebagaimana yang kita inginkan dengan konsekuensi yang sudah kita tahu. Kalian ya sebagai orang lain, menurut gue nih ya, kalian boleh beda pendapat. Menurut gue lebih baik ya mengingatkan, sekedar mengingatkan atau meminta secara baik-baik. Dan buat kita yang ngerokok juga, peminum juga, minum alkohol juga, ya tahu sadar diri lah, respect sama orang lain juga. Gitu teman-teman. Kalian semua boleh banget komen di bawah tentang stigma perokok dan peminum-peminum alkohol. Kalian boleh komen di bawah, gue mau banget kalian komen biar kita bisa diskusi lagi. Jadi segitu dulu video kali ini, pokoknya gue tungguin komen kalian. Jangan lupa kalian like, komen, subscribe, dan juga nyalain lonceng, dan juga share ke teman-teman kalian biar kita bisa diskusi bareng-bareng dan kita bisa tukar pikiran bareng-bareng. Oke, gue Psycho Mars, peace out.